Selamat pagi. Bersyukur atas perkenanan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sobat BSJD, mari kita membuka Alkitab kita dalam Keluaran, pasal yang ke-12, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan dengan perikop di atas tentang perayaan Paskah. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Amin. Untuk pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita mendengar setiap perkataan firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adapun tema untuk perenungan kita pada hari ini yaitu ketetapan Allah. Sobat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang ketetapan Allah atas umat-umatnya, maka timbul pertanyaan bagi kita semua. Adakah yang dapat menolaknya? Atau justru ingin merubahnya? Tentu saja tidak ada yang dapat dan tidak ada yang bisa untuk menolak dan merubahnya. Karena segala yang telah Allah tetapkan atau putuskan untuk terjadi dalam kehidupan umat manusia akan terjadi. Dalam firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini, di mana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun saat mereka berada di tanah Mesir. Dan pada saat itu pula tulah ke-10 telah diberitahukan. Tulah ini terjadi karena penindasan yang dilakukan oleh Mesir terhadap Israel. Firaun tidak mau membiarkan begitu saja orang Israel pergi. Selain daripada itu, ketika tulah itu dijatuhkan, supaya Firaun dan bangsa Mesir mengakhiri perbudakan mereka terhadap bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah juga memerintahkan supaya Musa dan Harun untuk mengadakan pertemuan yang kudus. Dalam pertemuan diadakan itu juga Allah menyampaikan apa saja yang harus mereka lakukan, dan bahkan Tuhan juga dengan terperinci menyampaikan yang harus mereka makan dan minum. Dan Tuhan memerintahkan supaya umat-umat Israel tetap merayakan hari roti yang tidak beragi. Dan tepat pada hari itu juga Allah membawa pasukan Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan ingin supaya mereka merayakan hari itu turun-temurun serta menjadi satu ketetapan Allah untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel untuk pergi dan mengambil domba. Setelah mereka menyembelih domba itu, haruslah darah domba itu disapukan pada ambang atas dan pada 2 tiang pintu. Dan setelah mereka melakukan itu, tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari dalam rumah sampai pada pagi hari. Karena Tuhan akan menjalani Mesir untuk menjatuhkan tulah atas mereka. Bapak, Ibu, namun ketika Tuhan melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewatinya dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah itu.
Tuhan menginginkan agar umat Israel memegang teguh ketetapan yang Allah berikan. Dan ketika mereka tiba ke negeri yang telah Allah berikan, umat Israel tetap memelihara ibadah ini. Dengan demikian, selamatlah umat Israel dan mereka berlutut dan sujud menyembah di hadapan Tuhan yang telah memberikan mereka keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari firman Tuhan hari ini mau belajar bersama bahwa apa yang telah Tuhan tetapkan, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Tuhan menetapkan tulah atas Mesir supaya mereka boleh menyadari bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia dan alam semesta. Tuhan menyelamatkan Israel, ingin menunjukkan kuasanya bagi mereka, dan Tuhan menginginkan supaya menjadi umat yang sungguh hidup sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap umat-Mu. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan, memberikan kami pengharapan baru untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Hari ini kami ingin berdoa untuk sobat PSJD dimanapun berada. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa, serta biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.